Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Kifayatul Adqiyah dijelaskan percakapan para malaikat yang berlomba-lomba menyanjung Nabi Muhammad SAW dengan cara menyuguhkan kebaikan-kebaikan bagi umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepadanya. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat kepadamu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar." Malaikat Mikail berkata, "Ya Rasulullah, mereka yang bersolawat kepadamu akan aku beri mereka minuman dari telagamu, yakni telaga Kausar." Malaikat Israfil berkata, "Mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang itu." Malaikat Israel berkata, "Ya Rasulullah, bagi mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruh pada para nabi-nabi." Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali diceritakan tentang seorang perempuan datang kepada Hasan Al-Basri. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku memiliki seorang anak gadis yang telah meninggal. Aku begitu ingin melihatnya dalam mimpi. Maka aku datang kepadamu agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana aku bisa melihatnya." Maka Imam Hasan Al-Basri pun mengajarkannya suatu amalan sehingga ia dapat melihat anaknya dalam mimpinya. Betapa terkejut perempuan tersebut ketika ia melihat anaknya dalam keadaan diadab. Lehernya dibelenggu, kakinya diikat. Dengan hati penuh kesedihan, ia pun memberitahukan apa yang ia lihat kepada Imam Hasan Al-Basri, dan beliau pun turut sedih mendengarnya. Selang beberapa lama dari kejadian itu, Imam Hasan Al-Basri melihat dalam mimpi beliau, gadis tersebut telah berada di dalam surga, duduk di atas tahta dan memakai mahkota. Si gadis pun berkata, "Wahai Imam Al-Basri, tidakkah engkau mengenaliku? Aku adalah anak dari perempuan yang datang kepadamu." Imam Hasan Al-Basri pun terkejut dan bertanya, "Apa yang membuatmu menjadi seperti yang aku lihat sekarang?" Gadis itu pun menjawab, "Ada seorang laki-laki melewati perkuburan, yang mana aku juga dikubur di situ. Kemudian ia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali. Ketika itu, di perkuburan ada 550 orang yang sedang diazab, termasuk aku di antaranya. Lalu terdengar sebuah seruan, 'Angkat siksa mereka dengan berkat solawatnya laki-laki ini.' Berkat solawat itulah para ahli kubur itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikianlah kisah dahsyatnya solawat kepada Sayyidil Wujud Rasulullah Muhammad SAW. Beberapa ulama berpendapat bahwa Allah dan Rasulnya menerima bacaan sholawat yang dilantunkan oleh laki-laki di kuburan itu, sehingga para malaikat langit berbondong-bondong turun untuk memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan kepada siapapun di sekitarnya, termasuk ahli kubur yang sedang mendapatkan siksa. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala seorang yang ahli bersolawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat darinya sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin.